Selamat malam Meliso. Halo, saya dari Malaysia. Oke, actually saya warga negara Indonesia, tapi saya hidup di Malaysia. Oke, and then I'm Christian, daripada Muslim. Tapi saya dari lahir sebagai Muslim. Tapi saya menerima Jesus adalah juru selamat saya. Saya ada tengok ya, ada banyak kali live saya ada lihat kakak Milkana, right? Iya, Mikana. Saya nak tanya satu. Dalam adab berpuasa orang Kristen. Actually saya sudah banyak mention sama pastor saya lah. Sebab ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada puasa. Sebab ini kan during Ramadan Jadi saya ini ada pastor tuh siapa boleh jelaskan. Macam mana puasa dalam adab Kristen? Oke. Disclaimer dulu ya sebelum kita menjawab Meliso ini. Jadi Meliso ini dulu dia bilang dia Muslim dulu dan sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Nah itu hak dia ya, kalau dia mau percaya kepada siapapun itu hak dia ya. Nah Meliso. Iya saya. Emang kamu sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus kok belum tahu puasa di dalam Kristen? Actually saya dah lama dah. Maybe 15 years. 15 berarti 15. 15 ya. 15. Saya just nak memperdalami apakah pengetahuan saya ini betul. Saya baca Bible hari-hari baca Bible. Tapi saya suka boringan. Orangnya suka boring. Saya nggak suka dari step by step, dari Matthew ke ini kita. Saya just tengok daripada kita ada Bible, ada satu online Bible, tapi saya ikut dari step daripada online Bible, plan dia saya ikutin macam mana tengok itu Bible, macam mana baca Bible, macam mana dengar Bible. Sebab saya orangnya boring, saya tak suka step by step baca ini terus nanti pindah ke kejadian, ke Acts, ke Matthew, ke First Corinthians, ke Second Corinthians. Saya tak suka macam tu ngelihatnya. Sebab saya mau belajar Bible menurut saya punya cara lah. Ya, jadi paham tak? Oke. Dia pakai renungan harian. Saya pakai renungan harian. Kalau bahasa bahasa saya kurang lancar mungkin. Jadi gini, Meliso, harusnya kita baca Alkitab itu step by step gitu ya, istilahnya berurutan gitu, jangan lompat-lompat lah gitu ya. Tapi silakan Pastor Cipto menjawab pertanyaan dari Meliso ini tentang puasa. Silakan Pastor Cipto. Ya, shalom Kak Meli, luar biasa, salam kenal. Jadi puasa dalam iman Kristen berbeda dalam iman lain. Kalau dalam iman lain untuk menjadi manusia itu suci. Sesungguhnya yang suci hanya Allah. Jadi kalau ada orang mau menjadi suci, berarti Allahnya menjadi banyak. Itu dalam iman lain. Kalau dalam iman kita, Kristen, puasa itu bukan untuk dalam rangka menjadi suci, tapi untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk mengaku bahwa kita tidak ada apa-apanya. Itu tadi. Nah, kalau Kak Meli tadi bertanya lebih ke tekannya tata cara atau traditionnya atau rule atau regulationnya, maka jawabannya nih, tidak ada satupun regulation ataupun tata cara persisnya. Iman kita seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 27 itu lebih kepada cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Di Matius 23 ayat 27 dikatakan apa? Bukan orang-orang yang meninggikan regulation atau meninggikan tata cara. Misalnya tentang sunat, tentang puasa, tentang haram halal, lalu tentang cuci wajah sebelum sembahyang. Lalu seakan-akan mereka menjadi suci, bahkan menuduh orang yang tidak puasa atau yang tidak makanannya ada haramnya menurut pandangan mereka, lalu menuduh yang lain kafir. Itu oleh Tuhan Yesus disebut mereka adalah kuburan, yaitu merasa suci di depan tapi dalamnya penuh dengan kotoran.
Jadi kita bersyukur dalam iman kita, puasa bukan untuk menjadi suci, tapi untuk merendahkan diri. Dan tidak ada aturan tertentu, keharusan dari Tuhan Yesus bahwa harus sedemikian hari tidak ada. Nah, dalam praktek, banyak orang-orang Kristen justru di saat iman lain sedang berpuasa 30 hari, kita malah berpuasa 40 hari di bulan yang sama. Banyak sekali itu dilakukan. Nah, Kak Meli boleh, kalau misalkan sudah 15 tahun tadi menjadi Kristen, tentu sudah terbiasa berpuasa ya. Kita diajar juga kalau berpuasa di Matius 16 dikatakan tidak boleh kita menekuk muka kita supaya orang lain melihat bahwa kita berpuasa. Kalau itu bukan dalam agama kita seperti itu. Justru harus kita sembunyikan. Bukan kita memarah-marahi orang karena buka restoran atau buka depot. Itu. Nah, di dalam iman kita jadi sudah kalau Kak Meli sudah 15 tahun maka boleh contoh seperti puasa Daniel. Kalau puasa Daniel itu kan dia 3 minggu. Kalau bagi Kak Meli dia tidak minum air, dia juga tidak makan yang enak-enak, itu istilahnya tidak makan nasi, tidak makan daging, semacam itu. Lalu ada puasa Daud. Ada puasa Daud itu dia tidak tidak makan tapi dia tetap minum. Itu puasa Daud. Jadi Kak Meli boleh belajar dari yang sederhana dulu. Yang menurut jam kerjanya Kak Meli seperti bagaimana, jam ritme setiap harinya. Oh, saya biasa orang kuliah misal. Ya kalau gitu pagi sampai sore, contoh seperti itu. Itu Kak Meli. Jadi titik tekan kita adalah bukan tentang lahiriah. Titik tekan kita adalah hubungan cinta dalam puasa itu dengan Tuhan Yesus, dengan Elohim. Kita bukan untuk titik tekan menjadi gagah kuat lahiriah. Itu dikatakan Tuhan Yesus, mereka adalah kuburan. Demikian Kak Meli. Terima kasih Pastor Cipto. Thank you so much. Ingat Kak Meli, kalau bila kakak berpuasa tak payah orang banyak tahu. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 6 ayat 16 sampai 18 ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, bila kita berpuasa, hanya Tuhan Yesus sajalah yang tahu kita sedang berpuasa. Jangan hanya gara-gara kita berpuasa, orang lain yang jadi menahan ujian dan godaan gitu ya. Kita marah-marah, loh kok kamu makan di depan saya? Saya kan sedang puasa, hargai dong, hormati dong. Jangan kayak gitu juga ya kan Mel ya. Sama keluarga ya, ketika teman-teman saya, keluargaku ya, anak-anakku, istriku, suamiku, aku sedang berpuasa, hargai saya, jangan makan di depan saya hajar kamu nanti, saya sedang puasa, hargai dong ini, puasa kan gitu, jangan kayak gitu juga Meli. Pastilah enggak. Jadi jangan kita yang berpuasa, orang lain yang menahan ujian dan ini tantangan ya. Karena apa? Ketika kita berpuasa, kita minta dihormati supaya jangan makan di depan kita. Lah kok malah yang nggak puasa yang jadi yang lapar. Gue yang lapar. Iya. Makasih Bang Henry. Jadi orang lain yang menahan ini kan ujian kan. Yeah. Wah, padahal kita harusnya yang menahan ujian ya, yang bisa menghadapi semua tantangan ketika berpuasa gitu ya. Jadi seperti itu melihat puasa dalam Kristen ya. Thank you so much atas penjelasannya. Iya. Salam buat semuanya. Semoga selalu shalom. dalam lindungan Tuhan. Sorry. Yes, God bless you. God bless you too. Bye. Tuhan Yesus mengasihi. Bye. Tepuk tangan buat Meliso yang cantik dan manis.